Kembali lagi di Coding bersama dengan saya Wisan. Pernah kepikiran nggak sih membuat otomatisasi web browser? Semisal untuk membuat fitur auto login, membuat testing yang otomatis, atau scraping web yang sifatnya nggak ribet. Nah, di sini kami ada satu rekomendasi tool untuk melakukan hal itu semua. Berbasis Node.js dan ini adalah Puppeteer dari Google. Mari kita mulai. Untuk dokumentasi lengkap seputar Puppeteer bisa cek di link di deskripsi, bisa akses pptr.dev. Nah, di sini ada banyak sekali use case yang bisa kita menggunakan Puppeteer ini sebagai tool automate-nya. Nah, untuk bisa memulai dengan simple, di sini saya sudah menyiapkan use case, yaitu sebagai berikut. Di sini kita ingin scrap gambar yang ada di suatu website. Nah, nanti kita bikin simple saja. Kita paste link-nya, kemudian kita scrap menggunakan Puppeteer dan ambil gambar thumbnail utamanya. Di sini sebagai contoh saya menggunakan detik.com untuk referensi. Coba kita buka salah satu bagian detail halamannya. Oke, saya pilihin aja berita seputar One Piece. Oke, goal dari use case pertama ini adalah nanti kita siapkan ini URL sebagai parameternya. Kemudian scraper-nya akan mengecek di web halaman detik ini. Nah, nanti tugasnya untuk mengambil gambar utama di halaman yang sudah kita paste. Yang mana harusnya ini. Yep, itu goalnya. Dan langsung saja, mari kita mulai coding. Nah, untuk step-step yang kita lakukan di video ini, untuk getting started Puppeteer dan use case-nya, kita sesuaikan dengan yang ada di dalam dokumentasi resminya. Yang pertama di sini kita lakukan adalah init untuk project node-nya. Di sini saya akan menggunakan npm saja, npm init terlebih dahulu. Package name-nya saya samakan, biarkan isinya isi default. Oke, sudah ready untuk package JSON-nya. Dan create script untuk node-nya. Saya kasih nama index.js saja. Dan step berikutnya, initiate untuk project Puppeteer-nya. Bisa cek di dokumentasinya. Pertama adalah import Puppeteer from Puppeteer. Oh ya, di sini code editornya saya menggunakan Windsurf, yang mana dia adalah code editor AI-based tool, yang mana semuanya akan dibikin lebih simple berkat AI. Kemudian kita initiate untuk browsernya. Oke. Browser, kemudian initiate untuk page-nya. Page-nya sudah. Nah, nanti kita akan menggunakan ini untuk dinamis ya, menggunakan parameter. Nanti kita isi manual saja. Kemudian kita set viewport, ini tidak wajib ya, karena nanti kita cuma scrap saja, harusnya sudah dapat HTML-nya secara langsung. Ini persis seperti ketika melakukan curl menggunakan terminal untuk URL. Tapi kita isi saja agar sesuai dengan dokumentasi. Kita isi dengan layer standar, 1280 kali 800. Nah, ini kita skip saja karena kita tidak ada kebutuhan untuk press slash. Kita kan tujuannya cuma buka web, terus ambil gambar utamanya. Oke, kita sampai sini dulu. Coba kita konsol log page-nya. Apakah isinya? Ya, untuk ambil HTML-nya, di sini kita ambil HTML dulu saja. Cons XML tuh await page.content. Ini kita ambil semua konten XML-nya, lalu kita konsol log untuk dapatkan dalam bentuk string. Dan terakhir untuk di close browsernya menggunakan await browser close. Oke, that's all. Coba kita eksekusi terlebih dahulu. Ini kita ganti saja URL-nya dengan dari yang sudah kita siapkan tadi.
Alright, proses instalasi sudah selesai dan langsung saja kita eksekusi. Tinggal node, terus file JS-nya. Oh ya, I'm sorry. Ini kan kita menggunakan ES6 ya, yang mana Node.js itu nggak support by default. Ini tinggal kita rename aja menjadi MJS. Dan dengan komen yang sama, node index.mjs. Ekspektasinya mendapatkan string, yaitu XML dari halaman yang kita akses, yaitu halaman ini. Oke, kita tunggu saja. Oke, so far so good. Ini kita dapatkan XML-nya. Dari mana ini? Oh, masih banyak sekali. Oke, kurang lebih berikut cara kerja dari Puppeteer ini. Pertama, Puppeteer akan menginisiat sebuah new browser, Chromium. Ini sama saja kita membuka new browser yang benar-benar fresh, seperti baru install atau mungkin seperti incognito. Kurang lebih seperti ini, ya kosong. Untuk kemudian, dia akan initiate page-nya, ini page-nya, dan URL yang kita gunakan parameter. Kurang lebih seperti inilah preview dari Puppeteer. Nah, ini kan di sini kita responsnya dapat return HTML dalam bentuk string. Ini sama saja kita melakukan view page search. Nah, ini seharusnya hasilnya sama persis dengan yang kita dapatkan di sini. Nah, setelah ini prosesnya sukses, kita bisa lanjut next step. Ya, ini untuk mendapatkan gambar utamanya. Dan target kita adalah gambar utamanya, adalah thumbnails ini. Nah, untuk bisa mendapatkan gambar ini, kita harus tahu selektornya terlebih dahulu. Yaps, untuk mendapatkan gambarnya, kita harus tahu di mana dia berada. Gampangnya menggunakan selektor CSS. Coba kita inspect, dia ada di dalam kelas apa, di dalam elemen apa. Dia dibungkus dengan kelas detail. Nah, ini harus di make sure dulu. Detailnya ada banyak nggak? Apakah ada banyak elemen yang menggunakan kelas detail? Caranya tinggal di search saja. Search detail dibungkus dengan backtick. Detail. Oke, di sini kita menemukan one of one ini. Yang mana ini unik. Yang mana ini hanya dipakai di satu tempat saja. Jadi ini mempermudah kita untuk mendapatkan gambar yang di dalam class detail. Dia ada di dalam artikel class detail, kemudian masuk ke elemen figure, baru img. Nah, nanti inilah src ini yang akan kita ambil. Oke, langsung saja kita proses di Puppeteer-nya. Nah, di sini saya akan buat line baru untuk mengekstrak gambar, extracting the image URL. Saya simpan, ini akan disimpan dalam bentuk array. Kita menggunakan fitur eval untuk mendapatkan komponen berdasarkan selektor. Oke, tadi ada di class detail, kemudian masuk ke elemen img langsung. Ini figurnya bisa kita skip saja yang bagian figur ini. Karena sama saja sih, kita langsung menuju ke bagian dalam. Nah, barulah kita melakukan looping. Kita dapatkan array of image-nya. Dan dapatkan src-nya. Nanti akan tersimpan dalam bentuk array di image URL sih. Nah, ini langsung aja kita paste. Ini biar tidak banyak yang tampil, kita komen saja untuk bagian page content-nya. Oke, let's start execution. Wait, ini saya besarkan biar enak dipandang. Oh. Nah. Tunggu sejenak. Yes, dan di sini kita dapatkan ada 4. Padahal ini harusnya expect-nya 1. Nah, kita sempitkan lagi untuk selektornya. Ini aja. Jadi ini hanya img yang ada di dalam class detail. Kita eksekusi lagi. Oke, sambil ngintip memastikan selektornya sudah sesuai. Oke, coba kita cek aja.
Oh, kalau kayak gini kosong ternyata. Coba kalau detail terus kita masukkan figure, eksekusi lagi. Nah, di sini kita kan ada tambahan eval ya. Ini eval tuh sama kayak seperti query selector mungkin yang terbiasa menggunakan jQuery, tahu query selector, untuk mendapatkan elemen berdasarkan class, mungkin nama elemen, mungkin bisa nama ID dan lain sebagainya. Nah, selain $$ eval, kita bisa menggunakan $eval sebagai berikut. Nah, perbedaannya ini hanya akan return satu komponen. Jadi, harusnya ini hanya mengembalikan satu string, tidak dalam bentuk array. Jadi, ini menggunakan sampel yang dalam bentuk array saja. Oke, kita dapatkan URL-nya. Dia ada di indeks pertama, karena kita return sebagai array. Oke, kita make sure apakah URL-nya benar-benar ini, copy dan paste di browser. Oke, it's done. Simple, bukan? Nah, ini hanya salah satu simple case saja untuk mengambil gambar. Kita crawl dari menggunakan website untuk diambil gambar utamanya. Masih banyak use case yang bisa kita lakukan menggunakan Puppeteer ini. Silahkan komen untuk use case berikutnya. Kita lanjutkan di next video. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video Coding berikutnya.